Celin menghela nafasnya. Jika bukan karena Vano, dia tidak akan pernah membuang waktunya selama 12 jam hanya untuk berada di dalam mesin berbentuk burung yang melayang di atas tanah. Apalagi setelah menginjakkan kakinya, hawa dingin langsung menusuk kulitnya, memberi tikaman tajam yang tak terelakkan. Celin merapatkan mantelnya yang terbuat dari wol yang sangat tebal, berharap bisa memberikan kehangatan pada tubuhnya. Siapa juga yang bisa menghentikan musim dingin di Jerman pada bulan Januari seperti ini? Setelah kemarin dia baru sampai di Berlin, Celin langsung check-in ke hotel yang disarankan Diane. Cukup nyaman, tidak terlalu mahal, dan dekat dengan stasiun. Tidak lupa juga dibacanya peta mini yang menunjukkan gambaran jalan-jalan serta beberapa bangunan di kota Berlin. Sedangkan untuk letak perusahaan Vano sendiri memang tidak terlalu jauh, bisa dijangkau dengan U-Bahn apalagi letak stasiun hanya perlu berjalan 10 menit dari hotelnya. Tapi entah nantinya Vano mau bertemu dengannya atau tidak. Selain memberikan alamat kantor, Diane juga berbaik hati menunjukkan alamat kediaman rumah Vano. Bukan apartemen tapi rumah. Sepertinya laki-laki itu memang sudah terikat dengan negara ini. Tapi juga ada tambahan dari Diane. Vano jarang sekali berada di rumahnya. Terkadang lelaki itu menghabiskan malam di kantor, lagi pula dia juga punya kamar pribadi di ruangannya. Jadi jika kau ingin lebih cepat menemui Vano, lebih baik ke perusahaannya saja, katanya saat itu. Dan disinilah dia berada. Dengan penutup kepala yang melindungi telinganya, sarung tangan yang cukup hangat, juga sepasang bot selutut yang senada dengan mantel coklatnya. Celin berdiri di hadapan bangunan tinggi yang dengan jelas terdapat tulisan Green Oil di tengah-tengahnya. Dia tidak yakin apa diperbolehkan menemui Vano, mengingat Vano adalah CEO perusahaan sebesar Green Oil. Sebagai sekretaris, Celin juga mengetahui jika ingin bertemu dengan para petinggi seperti itu harus menghubungi sekretarisnya dan membuat janji terlebih dahulu yang diyakini akan membuatnya kerepotan. Tapi apa salahnya mencoba bertanya? "Excuse me." Celin berusaha menarik perhatian resepsionis yang sedang memegang telepon kabel dengan tangan kanannya. Kemudian wanita itu menoleh ke arah Celin dan menutup teleponnya. "Can I help you, miss?" Ya, bagaimana caranya jika saya ingin bertemu dengan Vano? Maksud saya Revano Aska Fernandez. Wanita dengan bibir yang cukup tebal itu menaikkan alisnya mendengar penuturan Celin. Hanya sekilas, karena ekspresinya langsung berubah lagi seperti semula, datar. "Vano, Anda harus menghubungi sekretarisnya terlebih dahulu dan membuat janji," jawabnya sopan. Celin sudah menduga jika itu yang harus dia lakukan. Dia tidak bodoh jika kalian pikir Celin akan berteriak-teriak memanggil nama Vano dan lelaki itu akan muncul dengan sendirinya. "Bagaimana jika saya menunggu di kursi sebelah sana? Apa diperbolehkan? Saya akan menunggunya sampai pulang." Sedikit terkejut dengan perkataan Celin tapi kemudian resepsionis itu mengangguk. Mungkin pikirnya daripada menunggu bosnya yang terkadang bisa berhari-hari tidak keluar dari ruangannya mengapa tidak berada di rumah saja, membuat coklat panas, dan membaca buku di depan tungku perapian. Celin tersenyum sopan. Setelah mengucapkan terima kasih, dia menuju ke deretan bangku yang kosong dan mencoba menunggu Vano. Diane bilang bahwa dia sudah berusaha menghubungi Vano dan sekretarisnya. Tapi hasilnya nol. Mungkin Vano memerintahkan sekretarisnya untuk mengganti nomor atau apa yang pasti Diane sudah kehilangan kontak dengan Vano. Bahkan email yang dia coba kirimkan saja tidak pernah dibalas. Nah sekarang dia akan mencoba menunggu Vano, dan berharap Tuhan akan mempelancar jalannya. Sialan, sialan, sialan. Berbagai umpatan Celin keluarkan saat 5 hari berturut-turut dia selalu menunggu di kantor Vano tapi lelaki itu tidak pernah terlihat di depan matanya. Bahkan Celin bangun sangat pagi dan akan pulang larut malam tapi hal itu tidak membuahkan hasil.
Resepsionis dan satpam yang selalu ditemuinya sekarang menatapnya dengan tidak suka karena sudah jelas Celin tidak akan bisa bertemu dengan CEO perusahaan sebesar Green Oil jika hanya sekedar menunggu. Apalagi Celin baru tahu jika ternyata Vano mempunyai akses CCTV di seluruh sudut dalam kantornya. Sekarang Celin paham kenapa Vano tidak pernah menunjukkan batang hidungnya. Kemungkinan lelaki itu tahu jika Celin berada di kantornya tapi memang berniat untuk tidak mengacuhkannya. Tapi apa Vano tidak pernah sedikit pun berpikir keadaan Celin ataupun asupan yang dicerna di lambung Celin. Bahkan wanita itu hanya memakan sebuah apel saat pagi dan mie instan di malam harinya. Jika pagi, dia takut jika waktunya akan terbuang hanya untuk makan. Jika malam, dia sudah terlalu lelah karena harus menunggu Vano berjam-jam. Sekarang Celin mencoba rencana barunya. Resepsionis bilang Vano hanya memiliki akses CCTV di dalam area kantor. Jadi selama 3 hari setelahnya juga Celin selalu menunggu di luar kantor. Bayangkan, di luar ruangan, di mana pasti akan sangat dingin mengingat akhir-akhir ini sering turun hujan salju. Tapi Celin tidak protes. Mungkin dengan ini Vano tidak lama lagi akan keluar karena berpikir bahwa Celin sudah pulang. Lihat saja, jika dia sudah bertemu dengan lelaki itu, Vano harus membayar setiap detiknya yang harus dilewatkan bersama terpaan hawa dingin di sekitarnya. Kali ini seperti kemarin, Celin menunggu di luar kantor. Sedikit membujuk satpam dan membiarkan pria yang sangat besar dengan sorotan mata tajam itu terus mengawasinya karena Celin dicurigai akan berbuat hal yang tidak diinginkan. Celin pernah datang ke rumah Vano. Dia tidak bisa melihat bagaimana bentuk dan arsitekturnya karena terhalang pagar yang sangat tinggi. Penjaganya berkata bahwa Vano tidak pernah pulang semenjak dia menginjakkan kaki lagi di Jerman sekitar seminggu lalu. Mungkin hanya 1 kali, untuk mengambil pakaian bersihnya. Alasan itu juga mendukung Celin untuk lebih memilih menunggu di kantornya daripada di rumahnya. Sepertinya Tuhan memang berniat membantunya, meskipun dia harus melewatkan 8 hari penuh dengan kesia-siaan. Di depannya sudah ada pemandangan Vano yang sedang berjalan dengan dikelilingi 4 orang laki-laki berjas yang selalu mencoba mengajak Vano mengobrol dan juga selalu Vano tanggapi dengan sekedar anggukan. Lelaki itu terlaku fokus dengan kertas di tangannya. Celin mendekat dan mempersiapkan diri. Sedangkan satpam yang mengawasinya juga mengikuti Celin karena melihat gerak-gerik wanita itu yang mencurigakan. "Vano," panggil Celin. Tapi entah lelaki itu yang tidak mendengar atau memang dia berpura-pura untuk ridak mendengar. "Revano Aska Fernandes, aku memanggilmu. Aku tahu kamu mendengarkanku jadi jangan abaikan aku seperti ini." Celin melihat punggung Vano berhenti, disusul banyak kepala yang melihat ke arah Celin yang seakan mengatakan bahwa dia adalah orang gila yang berteriak dengan tidak jelas. Celin menyadari intensitas suaranya juga meninggi. Dia memang cukup sabar menunggu Vano, tapi dia tidak akan melepaskan lelaki itu kali ini. Di mana dia baru bisa melihat tampangnya setelah melewati 8 hari tanpa hasil apapun. "Maaf Sir, saya akan mengusir orang ini." Satpam yang diam-diam mengikuti Celin mulai mencekal pegelangan Celin, menarik wanita itu untuk menjauh. "Lepaskan aku, jangan sentuh aku. Aku ingin berbicara pada lelaki bodoh yang kalian hormati sebagai atasan kalian ini." Suara terpekik jelas terdengar. Apalagi Celin mengutarakan dalam bahasa Inggris, membuat siapapun yang mendengar akan tahu apa maksud Celin. Banyak karyawan kantor yang dengan sembunyi-sembunyi melihat adegan itu dan Celin tidak peduli. "Maaf tapi Vano tidak punya keperluan dengan Anda." Kali ini lelaki yang cukup ramping dengan kacamata yang bertengger di hidungnya yang berbicara. Mungkin dia sekretarisnya, atau bawahannya entahlah. Celin tidak mau mengetahui hal yang tidak penting seperti itu. "Van, aku tidak tahu kalau kamu memang seperti anak kecil. Daripada kabur dan bersembunyi seperti ini kenapa tidak langsung saja bertemu denganku dan menanyakan semuanya." Vano tetap tidak bereaksi dan Celin hanya bisa menatap punggung lelaki itu.
Satpam yang mencekalnya semakin keras menyeretnya tapi Celin berusaha melawan balik sambil berteriak ke arah Vano. Kamu orang terbodoh yang pernah aku temui, Van. Orang-orang di sini menganggapmu sebagai panutan tapi aku justru menganggapmu orang yang tolol. Kamu tidak bisa menyangkutkan aku dan hidupmu sekarang dengan masa lalumu yang sudah lama itu. Apa yang kau tahu soal masa laluku? Kali ini Vano merepon, tapi dengan nada yang sangat dingin. Cuacanya saja sudah sangat dingin, sekarang ditambahi dengan perkataan Vano yang juga dingin. Dan itu sukses membuat Celin sedikit membeku. Kenapa? Apa mungkin lelaki itu tidak suka Celin mengungkit masa lalunya? Celin tidak peduli. Dia hidup di zaman sekarang, dan tidak akan dipikirkannya kejadian yang dulu sudah terjadi. Dia memperjuangkan seseorang untuk masa depannya bukan untuk sebagai pelampiasan dari masa lalu laki-laki itu. Lepaskan aku. Celin berteriak keras kepada satpam yang tidak menghiraukan. Bahkan sekarang dengan terang-terangan banyak orang yang menonton aksi Celin yang bisa disebut cukup berani. Celin tidak menjawab perkataan Vano dan menggalilan ke topik yang ingin dikatakannya saat ini. Mungkin saja hanya ini satu-satunya kesempatan untuk berbicara dengan Vano. Kamu harusnya tidak seperti ini. Memutuskan kontak, tidak bisa dihubungi, dan hilang begitu saja tanpa mendengar semua penjelasannya. Bahkan kamu pasti tidak tahu jika Vino sedang koma di rumah sakit sekarang, kan? Celin sedikit melihat Vano tersentak. Benar dugaannya jika Vano memang tidak tahu mengenai keadaan Vino. Koma. Itu hanya alasan Celin agar Vano mau merespon dan memaafkannya. Celin berharap dalam hati jika perkataannya tidak akan terkabulkan. Dia sudah cukup senang saat mendengar berita dari Diane bahwa Vino sudah sadar dan dinyatakan baik-baik saja meskipun perlu perawatan yang cukup lama. Maafkan sahabatmu yang menjadikanmu tumbal seperti ini, ringis Celin dalam hati. Vino, apa yang terjadi? Celin terkekeh sarkastis. Sekarang kamu baru bertanya. Vino diserang sekerumpulan orang, tepat di saat pertunangan kita. Celin menekankan kata terakhirnya. Terima kasih telah memberitahuku. Sekarang pergilah. Celin melongo mendengar perkataan Vano. Apa benar Vano itu orang yang pintar? Apa dia tidak bisa menebak kelanjutan ceritanya dengan Celin yang menjadi superhero di dalam kisah tragis adiknya? Vano mulai berjalan, dan satpam sialan di samping Celin juga semakin keras menariknya. Sepertinya Vano benar-benar tidak akan luluh begitu saja jika Celin hanya mengumbar suaranya walaupun sampai tenggorokannya serak. Tangan kiri Celin menggapai sepatunya. Melepaskan tali yang terikat rapi, menariknya dan melepaskan dari kakinya. Hawa dingin langsung menyambut bagian bawah kakinya sebelah kiri, tapi bukan itu yang dipikirannya saat ini. Dengan cepat Celin melemparkan sepatunya dan tepat mengenai punggung Vano. Semua orang memandangnya tajam. Bahkan resepsionis yang diam-diam juga memperhatikannya juga mendelik menatap Celin. Berani-beraninya wanita tidak tahu diri seperti Celin melemparkan sepatu kepada lelaki yang menjadi salah satu idola di kantor. Celin segera menarik tangan kanannya keras dari cekalan satpam dan berjalan dengan cepat menuju Vano yang berhenti karena timpukan sepatu Celin. Aku tidak bisa lagi bicara baik-baik denganmu. Aku harus rela membuang tabunganku hanya untuk pergi ke sini. Aku harus rela membuang rasa maluku hanya untuk menghutang uang pada Diane. Aku harus rela menunggu berjam-jam hanya untuk menunggumu. Aku tahu aku salah telah meninggalkanmu tapi tolong perhatikan juga alasanku. Celin terus berjalan ke arah Vano, sedangkan lelaki itu hanya melirik dari sudut matanya. Celin merasa ada cekalan di tangannya lagi, membuat pergelangannya sedikit sakit. Dan sekali lagi Celin menyentaknya sambil berkata pada satpam dengan suara yang tinggi, "Jangan hentikan aku atau kubunuh kau di sini." Sepertinya wanita itu sudah mulai menulari sisi kejam Vano. Celin melanjutkan jalannya, sedikit terlatih karena merasakan tumpukan salju yang mengenai kaki kirinya yang sedikit membuat dia menggigil. "Aku punya kesabaran, aku tahu kamu marah.
Tapi jangan bertindak seperti ini. Kamu pikir aku mau meninggalkanmu? Celin berada tepat di samping Vano. Dengan sigap wanita itu menarik jas Vano keras sehingga membuat lelaki itu menghadapnya. Tidak ada ekspresi apapun yang terpancar di sana dan itu membuat Celin geram. Aku tidak ingin meninggalkanmu karena aku mencintaimu bodoh. Celin menjijit, mengalungkan tangannya ke leher Vano dan menarik lelaki itu mendekat ke arahnya. Tanpa aba-aba, Celin langsung menyatukan bibirnya dengan bibir Vano, merasakan deru panas nafasnya yang berlawanan dengan keadaan kakinya yang mati rasa saat ini. Pada akhirnya Celin harus mengungkapkan perasaan yang sudah dia pendam selama ini. Dia merapalkan doa agar Vano juga bisa membalas perkataannya, tapi sepertinya dia tidak bisa berharap banyak kali ini. Celin tahu dia masih menjadi pusat perhatian, apalagi dengan berani mencium Vano di depan karyawannya. Tapi sikap Vano yang seperti batu sangat membuatnya kesal. Ciuman itu tidak lama karena Celin harus menelan mentah-mentah saat Vano hanya diam dan tidak membalasnya. Celin menjauhkan tubuhnya dan merasa seperti wanita murahan saat Vano mengusap bibirnya kasar dengan punggung tangannya. Sudah puas. Kata-kata yang seperti belati itu sukses menusuknya dengan kesakitan yang tidak kentara. Celin memejamkan matanya, menahan bulir bening untuk keluar dari tempatnya. Vano tidak membalas perkataannya, bahkan lelaki itu tidak menunjukkan reaksi apapun setelah Celin menciumnya. Sekarang kepalanya sangat pusing apalagi sejauh matanya melihat hanya ada keburaman. Mungkin karena faktor kakinya yang kedinginan, atau perutnya yang kurang asupan makanan, atau fisiknya yang belum bisa beradaptasi dengan curamnya cuaca di negara ini, atau juga karena kata-kata tajam dari mulut Vano yang mengundang air matanya. Yang jelas Celin tidak bisa lagi menahan kesadarannya lebih lama. Ya setidaknya dia sudah berusaha, biarkanlah tubuhnya beristirahat sejenak kali ini. Cahaya tergantikan dengan kegelapan, membuat Celin terperangkap di dalamnya dan kehilangan kesadarannya. Celin terbangun. Melihat ke sekelilingnya saja dia sudah yakin bahwa dia tidak pernah berada di tempat ini sebelumnya. Hanya ruangan yang tidak terlalu besar, terdapat lemari 2 pintu, sofa tidak terlalu panjang dan nakas di sebelah single bed yang sekarang ditidurinya. Harum mus memenuhi hidungnya, dia sangat paham siapa orang yang mempunyai bau khas seperti ini. Dan jawabannya langsung berakhir pada laki-laki yang beberapa waktu lalu menolaknya. Menolak, sepertinya tidak seperti itu, tetapi bukankah sifat Vano yang tidak membalas ciumannya dan merasa jijik dengannya itu memang bisa disebut penolakan? Celin berdiri dan menuju ke satu-satunya pintu. Mantel tebalnya sudah tidak berada di tubuhnya dan kakinya juga tidak sekaku sebelumnya. Mungkin di ruangan ini terdapat penghangat ruangan. Celin melihat Vano yang duduk di balik meja singgasananya tepat setelah keluar dari pintu. Lelaki itu sedang serius memerhatikan kumpulan kertas yang membuat dahinya berkerut. Jadi ini ruangan Vano, dan ranjang tadi berarti termasuk salah satu fasilitas pribadi yang disebutkan Diane. Celin sedikit gusar, apa dia harus merah atau meneruskan usahanya? Jika marah, memangnya nanti Vano akan peduli? Alih-alih peduli, mungkin lelaki itu malah akan mengusirnya. Tapi jika Celin meneruskan tujuannya untuk mengejar Vano, dia tidak akan kuat jika mendapat serangkaian penolakan lagi dari lelaki itu. Suara pintu terdengar, tidak, bukan pintu yang berada di belakangnya, tapi 2 pintu besar yang sepertinya adalah pintu utama. Dari sana Celin melihat lelaki berkacamata yang pernah menegurnya saat meneriaki Vano. Lelaki itu masuk sambil diikuti office boy di belakangnya. "Hai Miss, saya Edmund. Sepertinya Anda baik-baik saja melihat Anda bisa berdiri dan berjalan keluar dari kamar." Edmund menyungging senyumnya. Vano yang tersadar bahwa Celin sudah bangun hanya sekilas menoleh ke arah wanita itu dan dengan tidak peduli kembali lagi pada berkas-berkasnya. "Taruh di sana." Edmund meminta office boy yang membawa wadah hitam tidak terlalu besar untuk diletakkan tepat di bawah sofa.
Di belakangnya lagi menyusul temannya yang membawa banyak makanan yang langsung membuat perut Celin berbunyi dengan keras tanpa tahu malu. Edmund hanya terkekeh mendengar itu. Ada yang Anda perlukan lagi, Sir? Tidak, kau boleh pergi. Edmund mengangguk dan pergi. Lelaki itu entah mengapa dari tadi menyungging senyuman di wajahnya saat melihat ke arah Celin. Membuat wanita itu sedikit bertanya-tanya. Duduk dan rendam kakimu. Makanan itu disiapkan Edmund, jangan lupa minum obatnya juga. Vano berkata tanpa melihat ke arahnya. Bukankah ini pertanda yang bagus meskipun Vano masih terlihat tidak peduli dengannya. Celin berjalan ke arah sofa, merendam kakinya ke dalam wadah hitam yang ternyata berisi air hangat lalu menatap lapar pada makanan yang tidak pernah ditemui sebelumnya. Van, kamu memaafkanku, kan? Celin tidak bisa menahan dirinya membisu berlama-lama sedangkan di depannya telah ada Vano yang menjadi tujuan utamanya pergi ke Jerman. Vano, kamu mendengarkanku, kan? Demi Tuhan Cel, habiskan saja makananmu dan jangan banyak bicara, jawabnya bersungut-sungut sambil menatap tajam Celin. Aku kan hanya ingin bertanya kepadamu. Celin menunduk. Hidangan di depannya sudah tidak membuatnya berselera. Celin mulai memakan apa saja yang diambil tangannya. Obat yang juga sudah tersedia tidak lupa dia minum. Dia tetap menatap Vano yang tidak ingin berbalik menatap ke arahnya. Apa benar Vano tidak memaafkannya? Sebenarnya siapa yang salah di sini? Dirinya yang memang bersalah meninggalkan Vano tapi sudah mencoba untuk meminta maaf atau sifat kekanakan Vano yang membuat lelaki itu pergi dan tidak ingin memaafkannya walaupun Celin yakin lelaki itu sudah tahu alasan mengapa dia meninggalkannya di hari pertunangan mereka. Mungkin Vano memang tidak ingin memaafkannya. Van, satu pertanyaan dan aku bersumpah tidak akan bertanya lagi. Kamu memaafkanku atau tidak? Memangnya apa yang kau harapkan jika aku memaafkanmu? Entah kenapa Celin merasa kesal dan sedih. Kesal karena Vano sepertinya tidak melihat usahanya terbang ke Jerman yang sangat jauh dari tanah kelahirannya dan sedih karena sepertinya lelaki itu lebih memilih ingin melepaskannya dan tidak berniat untuk melanjutkan hubungan mereka. Aku sudah selesai. Aku pergi. Celin beranjak dari duduknya. Jika dia di sini terus mungkin air matanya akan keluar tanpa bisa dicegah. Memangnya kau mau pergi kemana dengan baju setipis itu? Kalau begitu di mana mantelku? Celin menaikkan suaranya. Dia ingin pergi sekarang dan menjauh dari lelaki yang sekarang baru mau menatapnya. Sudah aku buang. Celin menatap Vano kesal. Apa yang sebenarnya laki-laki itu inginkan? Fine. Aku tidak membutuhkannya. Kau akan membeku. Persetan dengan itu yang terpenting aku ingin pergi dari sini. Vano terkejut mendengar perkataan kasar yang keluar dari mulut Celin. Wanita itu membalikkan badannya, membuat Vano hanya bisa menatap punggungnya. Jadi percuma saja ya aku datang ke sini. Meskipun kamu memaafkanku, meskipun aku sudah memberitahumu perasaanku, kamu tetap saja akan selalu seperti ini. Dingin dan tak tersentuh. Aku sudah muak. Aku mencintaimu, harusnya kamu tahu itu. Aku memang salah tapi coba mengerti keadaanku. Kamu jahat, Van. Kamu bahkan tidak peduli denganku yang menunggumu selama 8 hari di depan sana seperti orang bodoh. Kamu bahkan merendahkanku di depan karyawanmu dengan menampilkan ekspresi jijikmu setelah aku menciummu. Sebegitu tidak berharganya kah aku? Air mata yang sedari tadi ditahannya keluar begitu saja. Membuat Celin harus menghapus bulir bening itu dengan kasar. Baik, jika memang ini keinginanmu, aku akan kembali dan melupakan hubungan kita. Percuma saja, kan jika hanya aku yang berjuang di sini tapi kamu tidak pernah melihatku. Kamu brengsek, Van, seperti anak kecil yang merajuk tapi tidak pernah mengatakan apa keinginanmu. Aku sudah lelah. Terserah maumu apa. Aku sudah mencoba meminta maaf padamu dan akhirnya kamu juga yang membuatku menyerah. Ternyata kamu tidak bisa menjadi yang terbaik. Celin menarik kenop pintu dan segera keluar dengan cepat.
Edmund yang kaget mendapati Celin keluar dengan berlinang air mata hanya diam dan tidak mengatakan apa-apa. Celin segera menuju lift dan menuju ke lantai dasar. Tidak dihiraukannya banyak karyawan yang melihatnya dengan tatapan heran. Celin berhenti sejenak di depan pintu keluar, melihat kumpulan salju putih yang terus turun dengan lebatnya. Penghangat ruangan sekarang sudah tidak bisa membuat suhunya naik. Kulitnya merasakan hawa dingin yang membuat Celin otomatis memeluk dirinya sendiri. Vano sialan, kenapa juga lelaki itu membuang mantelnya? Tiba-tiba terdapat sesuatu yang melingkupinya dari belakang yang membuat tubuhnya menjadi hangat kembali. Kamu akan kedinginan. Ayo kuantar. Vano sudah berdiri di sampingnya dan mengenakan mantel yang terlihat mahal. Celin baru menyadari bahwa Vano juga melingkupi tubuh Celin dengan mantel lain yang berwarna sama seperti yang lelaki itu kenakan. Aku bisa sendiri, jawab Celin dengan ketus. Keras kepala. Vano menarik kasar pergelangan Celin menuju mobil. Untung saja yang ditarik sebelah kiri, tangan kanannya masih memerah dan sedikit sakit akibat cekalan satpam yang menyeretnya berkali-kali. Dan apa yang Vano katakan tadi? Keras kepala. Apa tidak terbalik? Justru Vano yang keras kepala. Menahan egonya dan tidak mau memaafkan Celin hanya karena masalah sepele seperti itu. Di dalam mobil, Celin merapatkan tubuhnya ke pintu sebelah kanan. Vano juga tidak ingin berpindah dari posisi duduknya di belakang kemudi. Tidak membutuhkan waktu lama karena Celin sudah berada tepat di depan hotelnya. Tadi dia langsung menyebutkan nama hotelnya tanpa ditanya dengan nada dingin. Lepaskan tanganku, Van. Celin melirik Vano tajam saat lengannya dicekal Vano yang menghalanginya untuk turun. Sialan, Van, lepaskan tanganku. Aku ingin keluar, teriaknya lagi dengan frustasi. Vano tetap tidak bergeming dari tempatnya. Celin mencoba menarik tangannya tapi tetap saja kekuatannya tidak sebanding. Brengsek, kau tidak dengar suaraku, ha? Celin melihat Vano menghembuskan nafasnya kasar. Maafkan aku. Celin terkejut mendengar pernyataan Vano yang tiba-tiba. Beberapa menit lalu dirinya yang memohon maaf kepada lelaki itu tapi sekarang keadaannya mulai terbalik. Memangnya apa yang kau harapkan jika aku memaafkanmu? Celin menyahuti dengan kata-kata yang sama persis seperti Vano katakan beberapa waktu lalu. Membuatnya puas saat lelaki itu mengacak-acak rambutnya kasar. Oke, aku tahu, aku egois. Lebih dari itu, kamu brengsek. Vano menatap Celin sendu saat wanita itu memotong perkataannya dengan cepat, sedangkan Celin memalingkan wajahnya, tidak mau menatap lelaki yang membuatnya kesal. Entah petir apa yang menyambar Vano tapi sekarang Celin cukup lega saat Vano mengakui kesalahannya, walaupun tidak secara langsung. Aku brengsek, ya memang. Aku seperti anak kecil, ya memang. Aku bodoh, ya memang. Tapi apa benar kamu tidak bisa memaafkanku dan memperbaiki ini semua? Sekarang kamu baru ingin memperbaiki ini semua. Lalu kemana kamu selama 8 hari saat aku menunggu? Aku tahu aku juga salah tapi setidaknya aku mau menyusulmu jauh-jauh ke sini hanya untuk bertemu dan meminta maaf padamu. Aku punya batas kesabaran, Van, dan kamu seperti mengujiku, seakan berharap aku akan selalu menunggumu selamanya. Kamu pikir aku bodoh, dan sekarang kamu mengertikan rasanya bagaimana permintaan maafmu tidak terima. Itu yang aku rasakan, jawab Celin dengan ketus. Dia ingin menghukum Vano karena sifatnya yang keterlaluan. Celin ingin berbaikan lagi dengan Vano, tapi sifat lelaki itu dengan egonya yang dijunjung tinggi sudah membuatnya marah. Dan sekarang enak saja Celin mau memaafkannya dengan segampang ini. Jadi kamu ingin balas dendam, ya? Hening, tidak ada jawaban. Celin juga tidak mau membuka mulutnya. Jika bisa dia ingin keluar dari mobil ini yang sialnya tangannya masih ditahan. Kapan kamu akan kembali? Secepatnya. Aku tidak ingin berlama-lama di sini. Vano melepaskan seat belt-nya dan memajukan tubuhnya ke arah Celin. Dengan otomatis Celin lebih merapatkan badannya ke arah pintu.
Datang ke tempat ini malam ini dan berikan aku kesempatan lagi. Maaf. Bersamaan dengan Vano mencium lembut dahi Celin, laki-laki itu juga menyelipkan kartu di dalam genggaman Celin. Vano segera menarik dirinya dan melepaskan cekalannya. Jangan lagi tempelkan bibirmu pada kulitku. Bukankah kamu juga jijik saat aku menciummu? Dengan kasar Celin menggosok dahinya. Setelah itu dia langsung turun tanpa melihat ke arah Vano yang mematung, merasakan karma dari setiap perbuatannya. Kini Vano hanya bisa berharap setidaknya Celin masih mempunyai sedikit belas kasihan untuk datang dan memberinya kesempatan kedua. Bersambung.